semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Anjani dengan NIM 859041668, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan melakukan praktek praktikum IPA yang berjudul simbiosis. Pergi ke taman di pagi hari, melihat bunga matahari. Ini video praktek yang saya buat hari ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat nanti. Sistematika laporan praktikum IPA yaitu judul percobaan pengamatan simbiosis pada makhluk hidup di sekitar. Tujuan percobaan yaitu yang pertama, mengetahui pengertian simbiosis, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis, yang ketiga, menemukan contoh simbiosis di lingkungan sekitar. Saya melihat contohnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat, buku tulis atau lembar pengamatan. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, kamera atau HP untuk merekam video. Landasan teori, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama dalam satu lingkungan yang saling mempengaruhi. Simbiosis merupakan salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Simbiosis dibedakan menjadi tiga, yaitu mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Itu yang pertama, mutualisme adalah suatu hubungan yang saling menguntungkan di mana makhluk hidup yang satu dengan yang satunya itu saling menguntungkan. Contohnya yaitu bunga dan lebah. Yang kedua yaitu komensialisme, hubungan yang menguntungkan satu pihak di mana yang satunya itu netral ataupun tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yaitu contohnya yang saya temukan yaitu bunga anggrek dengan pohon pakis. Yang ketiga yaitu parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tetapi merugikan pihak lain, yaitu kutu pada kucing maupun kutu pada manusia dan manusia dengan nyamuk. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Mengamati lingkungan sekitar, yang kedua menentukan objek yang menunjukkan hubungan antar makhluk hidup, yang ketiga mencatat hasil pengamatan pada tabel, yang keempat menentukan jenis simbiosis dari objek yang diamati, yang kelima menuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yaitu di mana simbiosis ini yaitu saling menguntungkan. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu lebah dan bunga. Di sini lebah diuntungkan yaitu mendapatkan nektar atau protein dan serbuk sari sebagai makanannya, sedangkan bunga yaitu dibantu dalam proses penyerbukannya. Yang kedua yaitu ada simbiosis komensalisme, yaitu yang satunya diuntungkan sementara yang satunya itu netral, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Di sini saya kasih contoh yaitu bunga anggrek dengan pohon pakis. Di sini bunga anggrek itu diuntungkan karena dia bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi, bisa mendapatkan sinar matahari serta air dari udara. Sementara pohon pakis itu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Tiga yaitu parasitisme. Simbiosis parasitisme, di sini saya mengambil contoh kutu dan manusia. Kutu hidup pada kulit kepala manusia yang memperoleh makanan dengan menghisap darah. Sementara itu, manusia merasa gatal, tidak nyaman, dan dapat mengalami gangguan kesehatan pada kulitnya. Dalam hubungan ini, kutu itu diuntungkan, sedangkan manusia dirugikan.
Hasil pengamatan yaitu objek yang diamati, lebah dan bunga. Jenis simbiosis yaitu mutualisme, karena lebah mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup dan membantu membuat madu, sementara itu bunga dibantu proses penyerbukannya karena serbuk sari terbawa oleh lebah ke bunga lain, sehingga kedua makhluk hidup sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu anggrek dan pohon pakis, yaitu jenis simbiosisnya itu komensalisme, yaitu anggrek menempel pada batang pohon pakis untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah memperoleh sinar matahari, udara, kelembapan yang dibutuhkan. Pohon pakis tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian sehingga bersifat netral. Yang ketiga yaitu saya mengambil contoh kutu dengan manusia, yaitu parasitisme. Kutu hidup pada tubuh manusia dan pada tubuh manusia yaitu khususnya pada kepala, di rambut, yaitu memperoleh makanan dengan menghisap darah manusia, sementara manusia itu sendiri akan merasa gatal, tidak nyaman, dan dapat mengalami gangguan kesehatan pada kulitnya. Dalam hubungan ini, kutu itu diuntungkan sementara manusia itu dirugikan.